dugi halaman 80 nih. Wa anaman aikona. Dud. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anaman lan temen sedune wong aikona kang yakin sapa man. Siapa saja orang yang hatinya betul percaya 100%, yakin anallah temen Allah iku yatlubuhu nyuprih to nindak sapa Allah ing man. Nyuprih niku memerintahkan, menekan lil qiyami maring jumeneng bi khidmatihi kelawan khidmah ing Allah, wal ikbali lan kelawan madhep ala wadhaifi ubudiyati ngatasi penggawean ngabukti maring Gusti Allah sedekah sedekah mongko jujur, mongko temen-temen sapa man atau laba ing dalem panyuprih. Ayo sedekah dikesi temen sapa man fitolabi ing dalem panyuprih ilahi maring Allah. Ayo tawajjah dikesi madhep sapa man ilahi maring Allah bisidkin kelawan jujur wajdah dalam temen sapa Allah sapa man fil ikbaling dalam madhep alama ing ngatasi perkara yudihi kang ridhoaken sapa Allah ing man atamasyatin kelawan luwih sempurnane ijtihad temen-temeni li'anna samrata zalika talibi karena temen sedune buahe mengkono-mengkono wong kang goleki iku aidatun kang balik alai ngatasi man la alal maula ora ing ngatasi bendoro, ora ing ngatasi Gusti Allah subhanahu. Fali malam yasduk fitolabi wasiyatihi wa yatruka hududan nafsihi wa muradatihi ingkana min ahlil akli wal ma'rifah. Falima mongko krana apa la yasduku ora jujur sapa man fitolabing dalam oleh golek iniman ing Allah wasiyati lan nemen-nemen iman wayatruka lan tinggal sapa man khuzuza nafsihi ing kepentingane awak iman wa muradati lan perkara kang den karepaken iman ingkana lamun ana sapa man iku min ahlil akli saking wong beneh maksudane ahlil akli wong beneh wal ma'rifati lan ma'rifat wa man alima annal umura biyadillah in jama'a bitawakkul alaih. Wis sapa wong yakin sinten mawon siapa saja yang percaya yakin bahwa Allah Ta'ala bitolabi ini bu yatlubu bitolabi dan yatlubu ya annallaha yatlubuhu lil qiyam bi khidmatihi wal iqbal ala wadhaifi batihi bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan menuntut dia untuk berkhidmah untuk menghadap untuk menjadi hamba. Pancen niku dianjurkan oleh Allah, diminta oleh Allah, diperintahkan karo Gusti Allah. Kalau dia yakin semacam itu, percaya temenanan, sodakot tolabah, maka dia akan sodakot tolabah ilaihi, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan dia akan berusaha menghadap
atas sesuatu yang bisa mengakibatkan mendapat ridho dari Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dengan sungguh-sungguh. Jadi orang itu yakin, ngerti bahwa kita itu karo Gusti Allah dituntut untuk ibadah. Diperintahno ibadah, diperintahno madhep, ditimbali gampangan. Kita paham kalau kita itu ditimbali, diperintah, ditimbali untuk khidmah kepada beliau, ditimbali untuk menghadap kepada beliau. Kalau kita yakin sadar semacam itu, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan dengan undangannya Allah, dengan tuntutannya Allah, yakni berusaha untuk sowan, berusaha untuk hadir, berusaha untuk mencari ridhonya. Kenapa? Karena kita paham Gusti Allah tidak membutuhkan kepada kita. Kita paham Gusti Allah Maha Kaya. Kita paham Gusti Allah Maha Perkasa. Kita paham Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kalau kita dipanggil untuk menghadap, dipanggil untuk menjadi khadimnya, ini berarti keuntungannya akan kembali kepada kita. Berarti akan kita senang. Saat ini orang yang tahu dikongkon khidmah nangge presiden yang menuai, ditimbali presiden diperintahkan khidmah nang kono, ngawula nang kono. Nilai orang-orang yang ngerti lek aku iki ditimbali presiden kongkon khidmah, tentu akan berusaha berapapun akan datang ke sana. Karena apa? Pasti nanti kemanfaatannya luar biasa, keagungannya luar biasa, dan kita akan dekat dengan orang-orang pangkat-pangkat. Karena itu dalu nih. Mungkin itu gak dibayar, gelap kok. Itu padahal presiden yang usianya hanya 5 tahun. Terus juga tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa mempertahankan 5 tahun, kan tidak punya kekuasaan secara otoriter. Iki sing nimbali Allah, ngene lho. Panjenengan ditimbali Gusti Allah untuk khidmah, untuk jadi pelayan di sana. Yang kalau memang panjenengan jadi pelayan di sana, khidmah di sana, akan kenal dengan orang-orang besar, akan kenal dengan para waliullah, akan kenal dengan para malaikat, akan pernah dengan orang-orang dekat dengan pada Allah. Ini umpamakan panjenengan kayak ngeten sadar, yakin temenan, pasti kita akan berangkat saja, kita akan kenalan dengan orang-orang mulia di sana, kan ngeten toh. Tapi karena kita nggak tahu kalau kita itu diperintahkan untuk menghadap, diperintah, ditimbali untuk sowan, ditimbali untuk menjadi hambanya, dikira kita dikasih beban, makanya akhirnya sholatnya ya waboduh ini kiwangnya. Setiap orang yang merasa itu beban, itu dikongkon ini rasa-rasanya. Tapi bagi orang yang ngerti bahwa ditimbali presiden itu bukan disuruh, dikasih penghormatan. Lah barang para menteri katene ane kok katene pengumuman menteri ini semuanya siap-siap timbali ora ya, kongkon ora ya. Kadang-kadang lobby-lobby biar minta diperintahkan, dikasih tugas. Niku berebut niku Pak, berebut untuk datang niku, siap untuk menjadi kakak, bahkan partainya harus punya jatah, yang ditugaskan harus ini, kan itu, yang jadi khidmah harus ini, sekian. Dan niki umpama kita sadar nang Gusti Allah, itu juga seperti itu, artinya didadekno pelayan, didadekno menteri, didadekno petugas. Dan ketika di sana panjenengan berarti kenal dengan orang-orang besar-besar. Mestinya kalau kita sadar semacam ini, yakin semacam ini, kita akan berusaha untuk bisa datang ke sana, berusaha untuk mencari simpatisan, untuk menjadi simpati beliau. Mayur dihilah di saniki kan ngoten toh.
untuk mendapatkan simpatik beliau. Bagaimana caranya kita mendapatkan biar Allah simpati kepada kita, biar diangkat menjadi petugasnya sehingga bisa kenal dengan orang-orang besar-besar. Niki lek sadar, lek yak. Tapi keyakinan kita nih ora nang kono lah. Wong kon salat gak gelem dipawedungi ini waras-warasen. Jadi mentalnya mental buruh. Wah, aku ora butuh duit ini sekarang ini. Akhirnya kan gak pati butuh pahala, gak pati butuh apa ya waras-waras. Kalau kita tahu dijadikan petugasnya, jadikan pegawainya, dijadikan hambanya, dayangnya, tentu kita akan ya senang tentu. Insyaallah alam bisawab ngeten niki. Niki di antarane. Waman alima. Waman utawi sapa ning alima lamun ngerti sapa man. Niki kenapa kok di situ dia akan ijtihad, akan semangat, akan menghadap mencari simpatik. Dilek sakniki dimaknani niku wastada fil iqbal ala ma yurdi. Menghadap untuk mendapatkan ridhonya, ini mendapat simpatiknya. Li anna samrata zalika talib aidatun alal kulli aidatun alaila alal maula subhanahu. Karena buahnya talib tuntutan tersebut, buahnya Gusti Allah nyuprin itu kembalinya kepada orang tersebut, tidak kembali kepada Allah. Ngoten. Liana samrota zalika talibi krana muslim bae mengkono-mengkono nyupri Gusti Allah. Ayat daten ali ngatasi man. Di Gusti Allah merintahno untuk menjadi menteri, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi khotim, itu kembalinya tidak kepada Allah karena Gusti Allah ghaniyun an kulli syai' gak butuh dateng panjenengan. Tapi kembalinya ibadah itu kepada kita sendiri. Ngono kok ya rasa-rasen gitu lho. Jadi seperti anak kecil katanya kok dikon ngaji. Terus diwarai ngaji, diwarai batal, malah golek duit. Ini kan manfaatnya kepada anak kecil itu sendiri, tidak kepada orang tua. Kan orang tua kan gak butuh kan itu ya. Wong tua sepate mati bisa. Niku ben anak ini ku penak, sesuk niku iso ngaji penak ngoten lho. Kembalinya pada dirinya, tapi yo ngono murid-murid karo bapake. Ngono kok oleh ngaji tok. Kita itu seperti itu, anak kecil ini loh. Mau dipenakno. Jadi sadarilah bahwa Allah menuntut kita untuk ibadah, untuk menghadap, untuk mengabdikan diri. Sama sekali buahnya tuntutan itu tidak kepada Allah, buahnya kepada kita, manfaatnya kepada kita, tidak kepada Allah. Falima la yasduku fi talabi wa jihadihi wa yatruku hudud nafsi wa muradati kana min ahlil akli wal ma'rifah. Kalau dia itu benar-benar wong beneh, orang yang punya akal, punya kemakrifatan, bagaimana tidak jujur di dalam mencari Allah? Bagaimana tidak jujur di dalam ijtihad kepada Allah dan meninggalkan khududun nafsi, meninggalkan kepentingannya awaknya, awak dhewe. Lah niku wong-wong sing ditimbali karo presiden kok dadi menteri niku ninggalno kepentingane keluarga, Pak. Di kepentingannya diri sendiri, waya ndelok TV, waya olahraga, waya kepada keluarga, dipindah nang Jakarta, dipindah nang gelem seneng itu. Bangga. Karena tugas mulia ngoten. Lain dikongkon manol yo males. Lho teng niku lho. Lho kita diperintahkan Gusti Allah itu semacam itu, ditugaskan, diperintah, dikasih tugas, diangkat jadi pelayan.
orang-orang yang tidak diangkat ingin diangkat, sing diangkat malah aras-arasen. Ini sing repot gitu ya. Wa man alima anal umra biadillah wa min ma yuhawiluhu minal qiyam bi khidmatil maula an jamaah in jamaah bitawakkul alaihi. Di orang-orang yang tahu segala sesuatu itu di tangan Allah, termasuk bisa khidmah dia di tangan Allah, kita akan tawakal pasrah karo Gusti Allah. Anane kita enggak tawakal ini karena kita merasa bahwa segala sesuatu bisa kita dapatkan, bisa kita usahakan, bisa, harus bisa. Makanya kita harus usaha. Jadi gila nih. Lalu kalau kita tahu corona niku hilang enggak hilang itu urusannya pangeran, kita akan tawakal kepada Allah. Enggak usah mumet-mumet tapi juga enggak bisa, kita enggak nantang ya. Tapi cukup dengan kita waspada, waskita ya hati-hati ngoten mawon, tapi gak ketakutan. Kenapa? Karena semuanya di tangan Allah, ngoten lho. Dan kita nggak akan berani mengatakan pasti bisa. Enggak, mudah-mudahan kita bisa ngoten mawon. Ya wis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.